Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Khairatunisa dengan NIM 2005011110027. Saya dari kelas manajemen pemasaran 1E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait ujian akhir semester dari kelas manajemen pemasaran E. Nomor 1. Perbedaan penggunaan sistem informasi pada perusahaan yang berskala besar dan perusahaan yang berskala kecil. Pada perusahaan berskala besar, ada yang namanya Transaction Processing System, yaitu sebuah program yang berguna untuk proses pengelolaan data-data perusahaan dalam jumlah yang sangat besar dan terjadi secara rutin, serta harus berulang-ulang. Yang kedua, ada Enterprise Resource Planning yang bertujuan untuk mengelola dan melakukan pengawasan yang saling dan serba terintegrasi pada setiap masing-masing unit bidang kerja. Yang ketiga, ada Supply Chain Management, berfungsi untuk menyajikan data-data secara terintegrasi yang terkait dengan suplai bahan baku seperti pemasok, produsen, pengecer, sampai kepada konsumen akhir. Yang keempat, ada Office Automation System yang berguna untuk melancarkan sistem informasi manajemennya melalui pengintegrasian setiap server-server komputer pada internal perusahaan. Yang kelima, ada Informatic Management System yang berguna untuk mendukung spektrum dari setiap tugas-tugas pada internal organisasi perusahaan dan bisa dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keenam, ada namanya Knowledge Work System yang bertujuan untuk mengintegrasikan satu atau beberapa pengetahuan baru ke dalam internal perusahaan. Yang ketujuh, ada Decision Support System, dapat membantu para manajer dalam hal membuat keputusan dengan cara mengamati lingkungan sekitar dari suatu organisasi. Yang kedelapan, ada Expert System dan Artificial Intelligence, yaitu menggunakan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menganalisis pemecahan berbagai macam solusi permasalahan dengan cara menggunakan pengetahuan dari tenaga-tenaga ahli yang sudah terprogram di dalamnya, seperti jadwal pada mekanik. Yang ke-9, ada Executive Support System, yaitu sistem yang sangat membantu pihak manajer dalam hal berinteraksi dengan lingkungan organisasi atau perusahaan dengan menggunakan grafik yang dijadikan sebagai dasar dan juga digunakan sebagai pendukung komunikasi-komunikasi penting lainnya. Pada perusahaan kecil sendiri terdapat yang namanya Customer Relationship Management atau CRM. Di sini CRM terdiri dari beberapa modul perangkat lunak yang dapat membantu perusahaan dalam usaha memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, handal, dan tetap konsisten untuk memberikan perhatian kepada pelanggan. CRM dapat membantu mengelola hubungan perusahaan dengan para pelanggan. Cara mengidentifikasikan pesaing. Yang pertama, mengenal pesaing. Siapa pesaing kita? Yang kedua, analisis kemampuan dan kelemahan pesaing. Apa dan di mana kemampuan dan kelemahan pesaing kita? Yang ketiga, pengenalan strategi pesaing, bagaimana strategi yang mereka kerjakan. Yang keempat, yaitu pengenalan akibat pesaing, bagaimana pola akibat yang mereka gunakan. Yang kelima, ada strategi menjumpai pesaing. Siapa-siapa saja yang perlu diserang terlebih dahulu, bagaimana cara menyerangnya, pesaing mana yang harus dihindari lebih dulu. Yang terakhir, menentukan sasaran pesaing, apa sasaran yang ingin mereka capai. Jika sudah dapat diketahui, setelah itu kita melakukan memaksimalkan laba, memperbesar pasar berbagi, meningkatkan kualitas produk, mungkin juga dapat mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Nomor 3, segmentasi pasar. Apakah segmentasi pasar itu sangat penting bagi perusahaan? Ya, segmentasi pasar itu sangat penting bagi perusahaan. Mengapa? Karena dari segmentasi pasar itu akan memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih fokus
dalam mengalokasikan sumber dana. Segmentasi pasar sendiri berperan dalam menentukan komponen strategi atau taktik secara keseluruhan. Selanjutnya, segmentasi pasar juga merupakan kunci sukses agar dapat mengalahkan pesaing. Alasan lainnya juga, segmentasi pasar memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan suatu perusahaan. Dengan mengetahui segmen pasar yang tepat, perusahaan akan lebih terkonsentrasi dalam melakukan kegiatan pemasaran. Dengan pemasaran yang terarah, maka peluang profit yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin besar. Sementara itu, dengan adanya segmen pasar yang tepat, perusahaan juga akan lebih lincah dalam melakukan scale up bisnis, sehingga perusahaan atau brand Anda akan lebih cepat bertumbuh. Pada target pasar penting karena mendapatkan prospek yang berkualitas, bekerja sama, membuat banyak peluang, menjadikan kita sebagai pemimpin pasar, menampilkan citra merek yang konsisten. Oke. Nomor 4, studi kasus dari Bayu Prakoso. Yang pertama, yaitu bagaimana langkah awal pemasaran pada produk Bayu Prakoso. Yang pertama, yaitu ambil angel pemasaran sesuai dengan pola pikir target pasar. Misal, target pasar kita mahasiswa. Mahasiswa banyak yang mencari harga murah, maka dari itu kita harus menerapkan harga sesuai dengan target pasar tersebut. Yang kedua, menyiapkan media-media promosi online. Dengan memanfaatkan sosial media, kita dapat mempromosikan, contohnya dengan mengendorse barang pada selebgram agar para pelanggan lebih tertarik. Yang ketiga, mempromosikan barang secara soft selling. Maksudnya, kita menawarkan barang secara halus, tidak langsung secara terang-terangan. Yang keempat, menyerang sisi psikologis calon konsumen. Bagaimana? Contohnya gini, dengan iming-iming potongan harga atau buy one get one dan lain-lain. Yang kelima, ada layanan konsumen, yaitu menambahkan layanan konsumen agar konsumen tetap nyaman membeli produk kita. Yang terakhir, ada riset pemasaran, yaitu menentukan produk yang dijualkan pada konsumen apakah sudah positif ataukah masih negatif. Jika masih negatif, maka kita perlu mengevaluasi produk kita agar menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, yaitu bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar sesuai dengan sasaran. Yang pertama, yaitu dengan mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen. Dapat dilakukan dengan survei seperti questionnaire yang digunakan untuk mengumpulkan data, kesadaran merek, media grafis responden. Yang kedua, mengetahui perilaku konsumen. Masing-masing kelompok segmentasi pasar tersebut dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, dan psikografis. Masing-masing segmen pasar dapat diberi nama berdasarkan sifat dominannya. Contohnya, konsumen yang pasif dan senang tinggal di rumah, konsumen yang aktif dan gemar berolahraga, konsumen yang berkecukupan dan mempunyai kontrol diri dari membelanjakan uangnya, konsumen pendukung kebudayaan, konsumen yang aktif dan senang tinggal di rumah, dan yang terakhir ada konsumen yang aktif mengikuti kegiatan bermasyarakat. Yang ketiga, ada mengolah dan menganalisis data. Jika sudah ditemukan, maka dianalisis, melakukan analisis faktor, yaitu dengan cara mencari variabel-variabel mana yang berkorelasi tinggi. Yang kedua, melakukan analisis klaster, yaitu menciptakan dan mengetahui masing-masing kelompok pasar yang memiliki karakteristik masing-masing. Yang terakhir, saran untuk Bayu buat kedepannya dalam menjalankan bisnis tersebut. Sebaiknya Bayu lebih menekankan pada pemasaran yang lebih besar lagi agar dapat dikenal
dari berbagai kalangan yang lebih luas. Dan tidak lupa pula mempertahankan kualitas produk agar konsumen tetap mempertahankan membeli di kedai Bayu tersebut. Atau Bayu juga dapat mengubah kemasan produk dengan yang lebih kekinian agar tidak terlihat jadul, supaya konsumen juga lebih tertarik pada pengemasan itu sendiri.